Ya, puji nama Tuhan. Ya, di depan masih banyak yang kosong, kalau bisa agak ke depan supaya suara saya bisa sampai. Tadi pagi saya berkhotbah tentang Alfa dan Omega, yang masih di bagian yang sama di kitab Wahyu, dan kita siapkan Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 17. Nah, sebelum saya akan membacakan bagian ini, Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17, ada satu hal yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan topik yang saya ingin bagikan. Di dunia modern hari ini, ada satu hal yang dijauhi orang, terutama orang-orang yang ingin sukses, orang-orang yang ingin maju, orang-orang yang ingin berkembang, orang-orang yang ingin memiliki satu kemajuan, kemantapan, entah dalam bisnis, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, bahkan dalam segala hal. Itulah yang namanya mediokritas. Mediokritas itu dari bahasa Latin sebenarnya, mediocrity, artinya sesuatu yang tidak mencapai standar. Ternyata hal ini, Bapak Ibu Saudara, yang sangat dihindari. Bahkan para konsultan bisnis, para pakar-pakar psikologi, motivator, mediocrity ini sesuatu penyakit yang perlu dijauhkan, perlu disingkirkan. Kenapa? Karena mediokritas itu hal yang bisa menular. Nah, ini perlu saya tekankan kepada kita, terutama para teman-teman yang berjiwa muda, ya, anak muda. Hal ini sesuatu yang perlu kita ketahui, kita pelajari, bahkan dalam kebenaran firman Tuhan kita hindari. Sifat mediokritas itu ada beberapa hal. Kalau seperti bahasa yang lebih umum, yang orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Ketika ada sesuatu yang baru, dia malas untuk mempelajari. Saya dulu punya sifat seperti ini ketika handphone itu beralih ke handphone pintar. Kan saya pikir yang penting cukup HP biasa, bisa SMS, bisa itu. Karena pemahaman saya, ya cukup dengan hal yang seperti itu, saya yang tidak terlalu teknologi begitu. Ternyata saya salah bahwa kemajuan perlu dipelajari dengan teknologi yang berkembang. Dan kemudian saya sadar dan beralih hal ini. Nah, orang yang terpaku dengan zona nyaman seringkali tidak mau berkembang. Sesuatu yang baru dianggap halangan, hambatan. Di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan juga demikian. Nah, sifat mediocrity yang lain juga, orang yang tidak mau berinisiatif, orang yang tidak mau mengembangkan diri, orang yang tidak mau berinovasi. Dalam dunia pekerjaan, juga dalam dunia pendidikan, ketika kita tidak mau berinovasi, mencoba hal-hal yang baru, berkreasi dalam pekerjaan, itu juga namanya mediokritas. Bukan sesuatu yang sudah standar. Ada juga sifat yang lain, berbicara mediokritas, adalah orang-orang yang terkungkung dengan sesuatu yang dulu-dulu begitu. Ya, kalau dulu begini. Coba biasa kalau orang tua yang sudah 70-an selalu bandingkan, dulu begini, aneh ini wance. Maksudnya dia berpikir atau berbicara seolah-olah yang dulu itu lebih bagus. Padahal dia itu berkembang. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya itu mediokritas. Hal yang setengah-tengah, setengah-setengah yang tidak memenuhi standar, sehingga kalau dalam usaha untuk orang maju, untuk orang bisa lebih berkembang lagi, sifat seperti ini harus dijauhi. Kenapa? Karena ini bisa menular, bisa membuat orang lain patah semangat, bisa membuat orang lain jatuh. Nah, sehingga hal ini menurut para pakar ini harus dihindari. Ternyata pendapat para pakar ini sudah lebih dulu ada di abad pertama, sudah lebih dulu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada suatu jemaat yang ada di Laodikia. Nah, ini kita akan baca. Yang tadi Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin
atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, ini yang saya sampaikan. Berarti bahwa mediokritas tadi itu sudah lebih dulu dikritik oleh Tuhan Yesus dan disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, sampaikan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia itu hari ini ada di Asia Kecil, kalau sekarang Turki. Dan kenapa hal ini disampaikan kepada Yohanes untuk diteruskan kepada jemaat di Laodikia? Karena Tuhan Yesus tadi pagi saya menjelaskan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir, yang di luar dimensi waktu, yang telah ada, yang ada dan akan ada dan tidak pernah tidak ada. Nah, sehingga dalam zaman yang sangat singkat ini yang kita jalani, Tuhan tahu bahwa dalam perkembangan zaman ke depan kita akan berhadapan dengan hal seperti ini. Nah, sehingga hal ini ditekankan dengan sangat tegas dan sangat keras kepada jemaat di Laodikia. Saya memberi judul renungan kita, Kristen suam-suam kuku. Sama-sama 3, 2, 1. Kristen suam-suam kuku. Nah, kalau bahasa di sini bilang melau-lau, ya. Apalagi bahasa lainnya selain melau-lau? Panas-panas, kayak ayamnya. Itu namanya suam-suam kuku. Nah, ternyata Tuhan tidak menghendaki kita mau orang yang panas-panas tai ayam, orang yang suam-suam kuku. Nah, sehingga kalau kita baca di dalam tadi, aku akan memuntahkan engkau. Lebih baik engkau dingin saja atau panas saja, jangan suam-suam kuku. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan mengatakan demikian? Tuhan Yesus memakai satu ilustrasi contoh yang bisa dipahami oleh orang-orang di Laodikia pada waktu itu. Ketika dia berkata tentang suam-suam kuku, Tuhan Yesus sementara mencocokkan supaya orang-orang di Laodikia mengerti bahwa apa yang dimaksudkan dengan suam-suam kuku. Orang Laodikia itu di kota mereka punya 2 sumber mata air. Satu mata air panas yang mengalir dari Hierapolis namanya, masuk ke kota mereka, dan mata air ini karena panas bisa dibuat obat, pengobatan. Kalau mungkin di tempat kita di Pantango ada kan air yang sumber mata air panas, itu pengobatan. Kemudian dari daerah Kolose ada juga mata air yang dingin yang bisa dipakai minum. Tetapi kalau kedua mata air ini bersatu, dia menjadi suam-suam kuku, tidak bisa diminum, bisa orang sakit perut karena mengandung kaporit, belerang, tidak baik. Nah, sehingga contoh ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka terlena dengan keadaan yang serba nyaman. Orang-orang Laodikia mereka orang-orang yang kaya. Mereka orang-orang yang tidak berkekurangan apa-apa karena disitulah sumber pembuatan sutra dan juga bisnis yang berkembang sangat luar biasa. Sehingga ketika mereka dalam demikian, mereka acuh tak acuh yang namanya iman, ibadah, dan seterusnya. Dan ini diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka untuk jangan sekali menjadi orang yang suam-suam kuku. Dalam bahasa kita hari ini yang saya bilang tadi, mediocrity atau mediokritas. Dengar baik teman yang dikasih Tuhan. Hari ini dengan situasi pandemi yang kurang lebih hampir 1 tahun, ya terlihat bahwa begitu banyak ya kesuaman yang terjadi. Memang ibadah ya biasa live streaming di kota-kota besar itu masih live, belum ada yang seperti kita. Kita boleh dengan protokol kesehatan. Tetapi karena terbiasa dengan protokol kesehatan, orang begitu mulai suam-suam kuku. Waktu ibadah dikira ada di rumah, padahal ada di torau sana mandi-mandi, ya ke tempat-tempat lain. Bisa juga di rumah, tapi cuma putar misalnya apa, ini tapi tidak akan sama seperti begini. Akhirnya ya
bolak-balik, lalu lalang, dan seterusnya. Nah, mereka tidak mengerti bahwa ini strategi iblis untuk memberikan kesuaman kepada jemaat, sehingga ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tekanan, dan juga segala sesuatu yang mereka hadapi, iman mereka goyah. Pada waktu itu orang-orang Kristen menghadapi yang namanya tekanan dari Romawi. Mereka harus memilih jadi Kristen atau mereka dibunuh. Bahkan tekanan dari orang-orang Yahudi, Yudaisme, karena kekristenan pada waktu itu dianggap sesat, bidah, aliran yang harus dihindari. Nah, tekanan ini bagi orang Laodikia akhirnya membawa mereka menjadi jemaat yang sulam-sulam tubuh, mulai acuh-acuh dengan iman, sebab kehidupan secara ekonomi mereka kalah. Nah, sore hari ini saya mau jelaskan kepada kita semua bahwa hal ini sesuatu yang harus dihindari. Karena dengan sangat tegas Tuhan Yesus berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ibarat air yang suam-suam kuku mengandung kaporit, yaitu membuat bisa sakit, orang bisa muak, muntah. Nah, demikian juga dengan istilah yang suam-suam kuku. Ini sangat keras, Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan kepada kita untuk kita jangan menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Ada 3 ciri yang saya sampaikan, sebenarnya banyak kalau kita gali, tapi saya sampaikan 3 saja. Ciri orang yang suam-suam kuku atau orang Kristen yang suam-suam kuku. Yang pertama, kesombongan diri. Kita mungkin tidak merasa sombong, karena sombong itu artinya menganggap orang lebih rendah. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan sikap. Tetapi yang dimaksudkan kesombongan diri adalah ketika kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mungkin saya tidak berkata, Pak Gembala, saya membutuhkan Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan, saya ibadah, saya berdoa, dan seterusnya. Tetapi yang harus kita renungkan baik-baik pada sore hari ini, bahwa di dalam kenyamanan yang kita hadapi, di dalam ketika ada tekanan, seringkali kita merasa sombong rohani. Saya ingat kalau masuk pentenan tahun 2000-an, kalau yang namanya ibadah itu hampir tiap hari, bahkan persekutuan banyak di mana-mana. Kenapa? Ada tekanan, kerusuhan. Hari ini kita nyaman, tidak ada kerusuhan, walaupun ada corona, tetapi masih dalam suasana nyaman. Nah, ini yang namanya kesombongan rohani. Nah, saya berharap dan kita berdoa bahwa jemaat tempat ini tidak memiliki ciri-ciri seperti ini. Amin. Ya, kenapa? Karena hal ini akan sangat fatal. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan bilang, aku akan memuntahkan kamu. Lebih baik dingin sekalian atau panas sekalian daripada tahu-tahu. Tidak jelas, suam-suam kuku. Nah, ciri ini yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Laodikia, kesombongan diri. Mereka merasa mereka kaya. Nah, ketika mereka merasa demikian, mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi, ibadah lagi. Kemudian Tuhan bilang, walaupun kamu berpakaian, artinya dengan disalutkan dengan kemewahan, pakai jubah yang indah-indah mahal, kamu telanjang. Artinya tidak ada guna segala sesuatu itu. Nah, ini perlu saya jelaskan kepada kita semua bahwa kesenangan dunia itu sia-sia adanya. Jangan sampai kita dengan gadget yang ada hari ini, ya, kita jadi miskin rohani. Sebenarnya hal itu bisa membantu kita untuk meningkatkan rohani apabila kita mengakses yang menumbuhkan kerohanian. Ya, misalnya ya kita cari misalnya video-video di YouTube yang membangun kerohanian, kan sangat banyak. Atau hal-hal kalau anak sekolah yang membangun pelajaran bagus. Tapi kalau cuma hal-hal yang tidak baik, bahkan yang tidak bagus, itu sementara memperangus keimanan kita dan membuat kita bisa menjadi kesombongan rohani, tidak membutuhkan Tuhan. Nah, ini perlu saya tekankan sekali lagi betapa sangat penting hal ini, sebab di dalam hal kesombongan rohani seringkali tidak disadari. Orang terjebak dengan kesenangan, melakukan segala sesuatu, ya dia
satu harian dia bermain gadget, sudah lupa belajar, lupa untuk ibadah, bahkan juga untuk hal yang lain. Nah, ini peringatan Tuhan bagi saya dan saudara di akhir zaman ini, karena di ayat 22 dibilang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, jadi kesombongan diri itulah merupakan ciri yang pertama berbicara tentang suam-suam kuku. Yang kedua, ciri orang yang suam-suam kuku atau kekristenan yang suam-suam kuku tidak pernah merasa puas. Nah, ini orang yang tidak pernah merasa puas itu termasuk orang yang suam-suam kuku. Ya memang ini relatif kalau saya definisikan. Ya, tetapi saya ambil contoh saja. Ini secara umum. Ada orang yang saya lihat yang sudah cantik, tapi dia ingin mempercantik secantik-cantiknya lagi. Akhirnya oplas, ya, hidungnya dibuat mancung-mancung. Akhirnya hidungnya ditiup apa ya. Dengan adanya macam-macam. Ya tidak salah kita mempercantik diri, tapi kalau semua sudah berlebihan, saya kira itu sudah yang namanya tidak pernah merasa puas. Kalau masuk di salon sampai 1 hari, ya mulai catok, sulam alis dan seterusnya sampai berapa jam bisa? Mulai dari pagi sampai sore. Tapi ketika dikatakan untuk beribadah 1 jam 2 jam tidak memiliki satu gairah, pikiran sudah kesana kemari. Nah, ini yang namanya suam-suam kuku atau tidak pernah merasa puas. Banyak hal lagi. Saya mengatakan kepada anak-anak muda, dengar baik bahwa orang yang tidak pernah merasa puas, ya, sebenarnya Alkitab bilang seperti yang tadi, dia telanjang secara rohani. Nah, seperti ini gampang tertipu oleh keadaan dunia ini. Coba kita lihat yang tadi, ayat yang ke-17. Karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia. Supaya kenapa? Jangan karena kekayaan mereka. Sebagai jemaat yang diberkati oleh Tuhan, keimanan mereka mulai suam-suam kuku. Sehingga apa yang mereka kerjakan dan lakukan itu hanya sekedar orang lalu bilang cuma pro. Ketika mereka beribadah tidak betul-betul memberikan hati mereka untuk beribadah, ya. Sehingga ada satu cerita seorang yang hobi mancing. Ketika hari Minggu seperti ini dia ada mancing di pinggir danau sana. Kemudian ada yang tanya, "Oh, dari gereja cuma mancing?" Dia bilang, "Lebih baik saya di sini yang memancing, tapi hati saya di gereja, ya, daripada orang yang di gereja hatinya di tempat lain." Menurut kita benar atau betul? Salah ya. Ya, sedangkan di tempat sana, ya pikir apalagi, ya artinya begini. Sedangkan orang yang di dalam gereja belum tentu pikir dalam gereja, apalagi di dalam gereja. Ada juga orang bilang begini, "Kenapa Opa nggak masuk gereja?" Kalau yang masuk gereja, ya belum tentu lebih tahu itu Alkitab, ya. Daripada kamu cuma masuk gereja tapi pikiran apa lain. Karena kita ditambah minum tapi kita di gereja. Nah, ini juga salah, ya. Nah, poin saya bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita supaya kita tidak suam-suam, maka jangan kita merasa puas diri. Anak-anak muda saya menekankan di sini bahwa kesuaman terjadi ketika engkau merasa puas. Ketika engkau memiliki satu keahlian, katakanlah mungkin main musik, ya, untuk pelayanan, hanya tahu dengan keterampilan yang ada, tidak mau mengembangkan diri, itu namanya juga yang tadi ini suam-suam kuku, tidak mau mengembangkan diri. Ketika tahu sesuatu bidang, tidak mau mengembangkan diri. Ya memang saya, ya talenta yang tidak saya punya ya termasuk main musik. Dulu pernah saya SMP belajar musik gitar sama teman-teman di sini. Mereka nggak tahu orang mereka jago-jago. Saya belajar beberapa tahun yang sudah saya cuma tahu cuma C, D dengan G. Itu terus. Kalau dulu kan menyanyi tiada lagi negeri sehingga persada Nusantara. Itu kan.
Sampai sekarang juga itu kita hafal, tidak ada yang lain. Ya memang karena bukan genrenya di sana, bukan talenta. Tetapi poin saya bahwa ada banyak aktivitas, ada banyak segala sesuatu yang kita lakukan yang bisa mengembangkan potensi kita, yang bisa mengembangkan apa yang kita miliki supaya kita melebihi dari standar, melebihi dari rata-rata. Itu yang namanya dengan orang Kristen yang terlepas dari suam-suam tubuh. Tadi kan sedang mediokritas. Mediokritas hari ini dijauhi oleh orang-orang yang ingin berkembang. Nah, di dalam perusahaan, ya karena saya lama di HRD, SDM, ketika ada kan pakai standar, itu namanya KPI, Key Performance Indicator, itu ada standarnya. Kalau dinilai tidak memenuhi standar, sudah 2 kali dalam 1 tahun, itu sudah kasih surat peringatan. Nah, kenapa? Karena ini akan tidak bisa berkembang prestasinya, tidak bisa berkembang cara kerjanya. Malah orang seperti akan meracuni orang lain untuk ya di bawah standar juga. Karena tidak puas, dia akan bilang ke sana, ini tidak puas kepada tempat pekerjaan. Akhirnya dia meracuni, akhirnya orang lain juga kurang produktivitasnya. Dan akhirnya tidak membuat profit bagi perusahaan itu. Dihindari. Dan saya mengatakan kepada anak muda, di dalam studi pun juga kalian hari sementara studi harus mempunyai sifat atau karakter di atas rata-rata. Jangan mediocrity. Kenapa? Kalau demikian, ketika masuk dalam dunia yang nyata, ini akan ditolak di mana-mana. Apalagi daerah kita nanti ini ke depan. Nanti 2 tahun depan mungkin sudah mau ada lagi taman wisata air. Pasti akan berkembang dengan bisnis yang lain. Nah, kalian sudah siap-siap masuk dunia kerja. Nah, kemudian tidak punya kesiapan secara potensi akan tergilas dengan sama. Akhirnya bukan kita di sini yang diserang, orang dari luar sana. Kenapa? Orang di luar sana diperlengkapi dengan segala macam keterampilan, dengan segala macam potensi, dengan segala macam kemampuan untuk memperlengkapi diri. Itu 20-an tahun lalu, orang kalau misalnya selesai kuliah, minimal dia mesti tahu bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Hari ini bahasa Inggris kan seperti bahasa Indonesia, harus tahu bahasa Mandarin, ya apalagi kalau dari bank asing, harus tahu misalnya bahasa Jerman, bahasa Prancis atau Jepang. Nah, karena banyak investor yang masuk dari luar. Nah, kalau kita tidak mau belajar saja, bagaimana bisa meningkat? Nih. Nah, di sini segala potensi yang kita miliki kita harus kembangkan. Yang sudah katakan amin. Anak-anak muda, ketika engkau sekarang sekolah dan terbuka media untuk memperkaya wawasan kita, belajar. Kalau kita belajar, tidak akan ada waktu untuk hahaha ya di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Buang-buang waktu. Karena waktu semakin singkat, orang semakin berlomba untuk memperkaya diri dengan segala macam pemahaman. Saya sendiri rasanya seperti tidak cukup waktu 4 jam sehari. Karena harus belajar teologi, harus belajar dalam dunia pekerjaan, bahkan dalam banyak hal supaya meningkatkan, mengupgrade diri. Nah, ternyata hal ini yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita jangan suam-suam buku. Nah, karena hal-hal ini tentunya yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dengan kata lain bahwa Tuhan mengendaki supaya kita mengupgrade diri, kita meningkatkan performance kita supaya kenapa? Supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Berbicara tentang hal ini bukan cuma di dunia kita beribadah, ya, tetapi di dunia sana. Karena tadi pagi saya bilang bahwa beribadah itu bukan cuma di gereja. Di gereja itu kita cuma di charge, tapi di luar sana ketika kita ada mulai dari pagi sampai malam, entah kita sebagai pekerja, entah kita sebagai orang yang belajar, disitulah ibadah kita. Disitulah kita mengasah potensi kita sehingga yang tadi saya bilang, bagaimana Tuhan akan memberkati? Ya, saya pernah sampaikan pada waktu lalu. Kalau kita tidak siapkan potensi kita yang ada, memperkaya diri dengan pengetahuan, jadi bukan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini poin yang kedua yang perlu saya jelaskan, bahwa orang yang tidak pernah puas dengan dirinya, yaitu sesuatu yang mediokritas, yang suam-suam buku. Tetapi kalau kita memperkaya diri kita dengan pengetahuan, dengan potensi, itu malah sesuatu yang baik di atas standar yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara Kristen yang
suam-suam, ciri-ciri. Yang ketiga jenuh. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kejenuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke berapa tadi? Ya, kembali kepada ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku memperdayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam miskin, buta dan telanjang. Nah, kemudian ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan kerendanganmu, dan lagi minyak untuk memas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkata Tuhan mengingatkan dengan sangat tegas, ya, supaya kenapa? Supaya kita berpegang teguh, ya, dengan kasih yang mula-mula. Orang-orang di Laodikia itu pada awalnya mereka punya kasih yang luar biasa. Nah, tetapi ketika mereka sudah menjadi kaya, mereka sudah diberkati yang luar biasa, kasih mula-mula itu mulai kendor dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mulai jenuh, ya, dengan hal-hal yang sifatnya rohani, dengan hal-hal yang sifatnya membangun iman. Dan hal ini perlu saya tekankan pada kehidupan kita di masa-masa seperti ini, supaya kita tidak kehilangan kasih mula-mula. Amin. Nah, ketika ada waktu-waktu ibadah, marilah kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita ada di marketplace, entah kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang siswa, sebagai seorang hamba Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan, marilah kita lakukan dengan penuh passion, dengan gairah yang semangat yang luar biasa. Nah, sehingga hal ini menular ke orang lain. Karena kebalikan tadi, kalau namanya mediocrity, suam-suam kuku, itu bisa menular. Orang bisa jenuh, orang bisa kehilangan semangat. Tapi kalau kita punya passion, punya gairah, itu akan berkembang. Nah, saya rindukan anak muda tempat ini milikilah passion yang baik, sehingga itu menular untuk membawa orang semakin semangat, semakin bergairah. Karena kalau kita kehilangan kasih mula-mula, kita suam-suam kuku, maka Alkitab bilang akan dimuntahkan. Berarti Tuhan sangat tidak menghendaki apabila kita punya standar di bawah rata-rata dalam iman dan Kristenan kita. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita.